Sobat Perhumas Muda di seluruh Indonesia. Balik lagi di podcast Bisik PR oleh Perhumas Muda Semarang bareng aku Rizka Salwa. Nah, sebelumnya Bisik PR itu apa sih? Bisik PR adalah sebuah konten media informatif untuk stakeholder atau publik di mana yang mengulas tentang dunia public relations. Nah, pada podcast kali ini aku akan mengobrol tentang heterospace nih bareng seseorang yang sangat-sangat expert dan cantik. Nah, siapakah dia? Kak Sinta. Halo semuanya. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, meskipun ya hari ini kita teman nggak tahu ya kalau ini hujan, tapi hari itu hujan. Tapi semangat kita nggak boleh mendem ya, kita harus tetap semangat karena besok hari Senin teman-teman. Jadi harus semangat untuk bisa mulai hari gitu. Kita harus mulai Senin dengan semangat ceria pokoknya. Ceria. Nah, Mbak Sinta, Kak Sinta, tapi Mbak Sinta boleh nggak sih? Gak apa-apa. Nah, Kak Sinta kan udah lama ya di heterospace. Nah, heterospace juga kalau nggak salah udah 3 tahunan ya Mbak ya? Hampir 3 tahun lah, karena kan kita baru 2020 ya. Oh ya, hampir 3 tahunan. Boleh dong Mbak diceritain gitu sebenarnya apa sih Mbak Sinta di heterospace itu sebagai apa dan heterospace sendiri itu apa? Oke, mungkin aku kenalan dulu sebelum kita cerita banyak nih tentang Heterospace Semarang. Kenalin, namaku Sinta Arum, bisa dipanggil dengan Sinta. Di Heterospace ini aku sebagai Space Manager dari Heterospace Semarang. Kemudian tadi baris katanya nih, sebenarnya apa sih Heterospace Semarang gitu kan? So mungkin aku bakal flashback lagi gitu kan, karena hetero itu menurutku ceritanya panjang dan unik gitu. Karena gini, sebenarnya hetero itu muncul berawal dari ada sebuah coworking space pertama di Semarang, yaitu nama Impala Space. Gitu. Mungkin teman-teman yang sering nonton gigs ataupun acara-acara seni itu mungkin udah nggak awam nih dengan nama Impala Space. Itu dulu ada di Kota Lama Semarang. Lokasinya itu ada di lantai 2 Spiegel. Pasti pernah ke Spiegel? Iya, pernah. Nah, kita tuh dulu ada di lantai 2-nya dan itu sudah berdiri sejak tahun 2016. Oh, udah lama banget ya Mbak? Udah lama dan memang apa ya, kita memang sudah sebagai co-working space juga gitu di Impala. Kemudian sejak tahun 2020 itu kita mikir bahwa oke, kayaknya co-working space ataupun tempat itu bukan menjadi objek kita lagi gitu. Kita bisa beralih ke SDM-nya. Hingga akhirnya kita bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah itu membentuk yang namanya Heterospace. Di mana Heterospace ini harapannya itu bisa menjadi sebuah wadah untuk bisa menampung kreativitas teman-teman yang ada di Kota Semarang. Jadi Heterospace ini apa ya, kalau bahasa orangnya anak dari Impala Space yang sekarang berubah menjadi Impala Network dengan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah gitu. Wah, oke, menarik banget ya Mbak ya. Nah, kalau di Heterospace sendiri jam kerjanya atau mungkin WFO, full WFO atau hybrid gitu Mbak? Mengingat ini kan pandemi ya Mbak. Oke. Kalau mungkin untuk membernya ya, kan pasti kita ada 2 arah ya, mungkin dari tim ataupun dari segi membernya gitu. Karena di Heterospace ini ada yang sebut kita customer ataupun ada yang sebut kita sebagai member. Kalau member itu berarti mereka yang daily kesini ataupun mereka menyewa ruangan di Heterospace. Kalau customer ya berarti mungkin hanya sekali untuk penggunaan ruangan di Hetero. Nah, kalau untuk member itu sekarang itu sudah bisa WFH gitu. Karena kan sekarang pandemi udah nggak begitu tajam ya, atau udah nggak begitu galak nih kayak di tahun 2020 ataupun 2021. Berbeda kalau mungkin kita ngomong kondisinya di tahun 2020 atau 2021 gitu kan. Itu pasti akan kita kurangi dari kapasitasnya mungkin hanya 50%. Nah, kalau sekarang mungkin kita hanya lebih ke pencegahan, yang misalkan nih kalau mungkin kelihatan nih ya di samping di setiap meja itu kita sediakan semacam akrilik untuk sebagai apa ya, jeda ya, bukan jeda, antara setiap ya betul, antara member satu dengan member yang lainnya. Kemudian kita sediakan juga hand sanitizer. Kemudian di bawah juga kita harus selalu cek suhu kesehatan. Jadi kita antisipasi sih, terutama adanya Peduli Lindungi. Kita bisa tahu nih semua orang yang masuk di Heterospace itu aman gitu. Kemudian itu untuk membernya, tapi kalau untuk tim sih kita bebas ya, kita lebih fleksibel, mau bekerja baik WFH atau WFO itu terserah gitu. Lebih ke fleksibel aja, yang penting
apa ya, coworking yang ada di kita masih ada yang handout atau masih bisa handle member yang ada datang di sini gitu. Jadi nyaman banget ya kayak kerja di sini gitu. Nah, dari Heterospace ini tuh sebenarnya menawarkan apa aja sih, kayak yang di provide tuh apa gitu buat masyarakat umum? Oke. Mungkin aku sedikit cerita semacam core bisnis dari Heterospace gitu kan. Jadi Heterospace itu nggak cuma jualan ruangan doang. Kita itu punya 3 core bisnis. Yang pertama, pasti coworking space teman-teman lihat gitu kan. Kita mungkin kalau teman-teman tahu, ini kan Heterospace itu ada di ruangan atau ada di gedung UMKM Center. Ini dulu sudah ada, cuman mungkin hanya kurang diaktifasinya. Akhirnya kita kelola antara dinas bekerjasama dengan Impala Network untuk bisa aktivasi ruangan ini menjadi lebih banyak dan dengan cara yang kreatif seperti itu. Yang kedua, kita ada yang namanya program creation. Kita bisa bekerjasama dengan komunitas, bekerjasama dengan perusahaan untuk bisa menciptakan sebuah program-program yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan komunitas A, boleh dong misalkan kerjasama dengan Hetero untuk pembuatan kelas pelatihan misal seperti itu. Oh boleh, nanti bisa kita create bareng-bareng program seperti apa, timeline-nya kapan, nanti kita bisa gitu. Kemudian yang ketiga itu ada konsultan. Nah, ini konsultan itu seperti kita bekerja sama dengan dinas Dispora Par Jawa Tengah. Mereka tuh sudah punya program namanya PKKP. Kemudian mereka datang ke Impala dan ke Hetero itu untuk tanya kira-kira program mereka sudah jalan sih sebenarnya. PKKP itu program sudah berjalan, tapi kayak untuk bisa ada inovasinya lah, untuk bisa berinovasi itu kira-kira seperti apa, hanya konsultasi lah dengan Hetero seperti itu. Nah, tadi kan masih menyinggung tentang pandemi gitu ya. Jadi kayak selama pandemi itu kan ternyata kita semua tuh keren loh Mbak, karena kita tuh udah survive yang lebih dari 1 tahun, yang mau bahkan 2 tahun di masa pandemi. Banyak suka dan dukanya gitu. Apalagi kayak pandemi bring us more impact gitu ya, either the good one or the bad one. Nah mungkin kita ngomongin yang baik-baik aja nih Mbak. Oke. Pandemi, kalau orang bisa melihat celah dari pandemi, itu bisa bertahan create new opportunity gitu. Nah, banyak bisnis baru yang tumbuh di masa pandemi gitu. Nah, untuk Heterospace sendiri yang udah lama itu bagaimana sih Mbak ide kreatif Heterospace itu dalam di masa pandemi ini? Karena mengingat banyaknya bisnis baru. Oke, so kalau mungkin aku cerita apa sih sebenarnya Hetero berdiri, kita tuh berdiri bener-bener di tahun pandemik ya, karena kita di 31 Januari 2020. Itu kan berarti udah mau masuk nih, kita ada opening gitu kan, udah ada Heterospace buka, bel, ya pandemi. Pemirsa, gimana pesan Anda nih? Iya kan, gimana? Iya, wes piye carane lah kalau acara ini nih mau coba bisa bertahan. Nah, yang pertama pasti kita yang namanya pasti kaget ya. Karena kita pasti akan rencana udah banyak mau ada kegiatan offline, kemudian member-member udah ada yang berencana mau kesini seperti itu. Tapi yang namanya untuk bisa bertahan di bisnis kita harus bisa namanya adaptasi. Ya kan? Sekarang kalau misalkan offline, misalkan paling gampang acara seminar, acara offline mungkin negatifnya adalah orangnya hanya sedikit, tapi memang lebih enak untuk bisa komunikasi 2 arah. Tapi adaptasinya mungkin yang plus minusnya adalah kita bisa beralih yang namanya online gitu. Acara seminar kita ubah menjadi acara webinar. Itu benar-benar satu hal yang mungkin agak karena gini teman-teman, Heterospace sendiri kan sering mengadakan kegiatan bersama dengan teman-teman UMKM gitu kan. Nah, mereka untuk aware terhadap yang namanya Zoom itu benar-benar bukan susah sih, menjadi hal baru. Iya, sebenarnya belum jadi sebelumnya gitu kan. Nah, akhirnya kayak kita di awal kayak ngajarin gimana cara mulai pakai Zoom-nya gimana, kemudian on mic gimana. Jadi awal-awal tuh bener struggle untuk jadi itu. Iya, tapi kan akhirnya kegiatan kita berjalan. Yang penting kan itu gitu kan. Yang penting berjalan dan kita bisa survive. Kemudian kalau untuk coworking kita bisa ada sistem misalkan kapasitas seperti gitu kan, yang bisa hadir di Heterospace itu mungkin 50%, baik penggunaan dari ruang meeting dan sebagainya. Kemudian untuk kapasitas yang ada di private office itu juga kurangin, karena kan kapasiti di private office kita mungkin ada 6-10
Berarti yang hadir bisa dikurangi, tinggal ganti-gantian, itu bisa sesuai dengan manajemen dari perusahaan masing-masing. Seperti itu sih. Oh iya, benar-benar kayak pandemi itu struggle banget ya Mbak, dari awal, tapi lama-lama kan menjadi habit yang udah Yes. terbiasa. Ya. Karena kan Hetero sendiri kan balik lagi ya, dari kita punya 3 core bisnis. Kalau mungkin coworking space kita dari penjualan itu sedang menurun, misalnya seperti itu karena pandemi, akhirnya kita coba lari nih ke yang program creation, gitu kan? Program creation yang bisa menjadi penambahan profit gitu. Oke, kita kerjasama sama siapa ya untuk bisa bikin program? Oke, dengan dinas kita ada program pelatihan, dengan perusahaan A kita ada kompetisi ini, akhirnya oke kita bisa survive hingga saat ini. Tapi kan kita awal dulu kita nggak pernah tahu ya, kapan sih pandemi akan selesai gitu kan? Nggak ada yang tahu, nggak ada bisa jadi cenayang nih gitu kan. Akhirnya kan, tapi alhamdulillah laut lambat laun pandemi sudah kayaknya udah mau jadi endemik ya, kita nggak tahu nih. Tapi akhirnya orang udah mulai vaksin, udah pada mulai untuk bisa jaga diri lah sekiranya seperti itu. Akhirnya kita udah menjadi terbiasa kegiatan-kegiatan lagi kita baik offline ataupun online. Offline berarti harus dengan protokol kesehatan, online tetap harus bisa berjalan gitu. Ya kita emang udah hidup di new normal ya, rasanya normal. Betul. Nah aku tuh selalu amazed gitu ya Mbak dengan Heterospace. Kayak what inside in Heterospace tuh buat aku kagum gitu. Kayak apa yang di provide Heterospace-nya sendiri, baik dari produk-produknya atau fasilitasnya. Aku selalu amazed karena selain itu, karena Heterospace itu juga nge-support anak muda banget nih. Nah, kayak gitu gimana sih Mbak strategi komunikasi marketingnya gitu buat menarik anak-anak muda yang mungkin udah join di Heterospace buat kayak menjadi loyal customer atau mungkin masyarakat yang baru buat join di Heterospace. Oke, sip. Kalau menjadi loyal customer gitu ya, kita tuh paling seneng yang namanya maintenance hubungan, baik dengan member ataupun dengan community gitu. Kalau mungkin dengan member kita pasti gini, mungkin aku akan menjelaskan sedikit mindset tentang coworking space gitu kan. Mungkin kalau anak muda ataupun orang yang belum paham coworking space tapi pahamnya kayak oh yaudah itu cuma buat tempat kerja doang. Apa sih bedanya sama kafe? Pertanyaan masih gedenya itu. Apa bedanya dengan kafe dan ataupun banyak sekali tempat yang punya fasilitas yang jualannya sama kayak kita kasarnya gitu ya. Ada jualan tempat, mungkin ada warnet lah, mungkin ada warnet yang sama 11-12 lah sama coworking space. Cuma di sini kita jual lebih bahwa ada value lain yang teman-teman bisa dapetin di sini adalah misalkan kalian punya usaha atau memang ada di Heterospace gitu, ada member di sini, kita bisa linkkan karena opportunity dari teman-teman bisa bekerja di coworking space adalah networking. Itu yang paling penting. Kayak misalkan nih di sini ada salah satu member kita namanya itu Vokasi, dia perusahaan yang dapat menghubungkan teman-teman magang dari SMK itu dengan industri dan kebetulan mereka juga memang baru mulai semenjak pandemi. Keren banget ya berarti. Memang dari pandemi gitu. Nah akhirnya kita melihat peluang di situ gitu kan, member kita punya program keren yang menghubungkan antara SMK dengan industri. Ternyata teman-teman SMK juga pasti butuh tempat magang lain. Sedangkan kita yang sering berhubungan dengan teman-teman UMKM, kebutuhannya apa? Butuh orang yang bisa handle ataupun bisa membantu dari segi branding, dari IG. Nah, berarti kan kita bisa kolaborasikan. Nah, ada sebuah oke, Mas Vokasi misalnya gitu kan. Dari teman-teman Vokasi, kita bikin yuk program yang bisa kita punya source-nya, kita punya teman-teman UMKM, teman-teman Vokasi itu punya sumber daya untuk bisa membantu kembangin UMKM. Oh yaudah, kita gabungin. Nah, jadi kan ada link, ada networking di situ, gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu value kenapa coworking space itu menjadi sebuah ekosistem yang menurutku sangat-sangat baik untuk sebuah bisnis. Karena di sini misalkan nih di ruang Maneka ini ada beberapa perusahaan yang sudah ada di sini. Ada Halo Belanja itu semacam payment gateway. Kemudian ada Investri, ada gowelbagus.com. Jadi kayak siapa tahu nih dari berbagai perusahaan di sini itu bisa bergabung menjadi satu kayak gitu. Nah, terus tadi pertanyaan balik lagi, gimana ya cara supaya mereka itu bisa menjadi loyal? Benar. Nah, yang pertama pasti kita dari attitude kita kepada teman-teman itu udah kayak teman, udah kayak bukan kayak ya udah Mbak silakan yang bener-bener bener-bener kaku lah, enggak ada gap. Kamu di sini, misalnya kita sebagai tim, iya enggak, kita teman cerita. Bahkan di sini ada salah satu member yang memang udah deket sampai cerita kehidupan pribadinya. Mbak, aku tuh lagi ada problem kayak gini, problem kantor, kayak gini. Oh ya udah, kita sambil seperti teman curhat biasanya,
Jadi bondingnya kuat ya Kak, kalau misalnya sangat-sangat kuat. untuk kerjaan juga enak gitu ya, karena udah dapat gitu. Karena kayak kalau ya karena kita bayangin deh kalau misalkan sebagai teman kerja ya udah kita bahasannya cuman bahasan kerja atau ya udah halo Mbak gimana kabarnya hari ini, selesai. Tapi kalau kita mah nggak, bener-bener temen. Di sini juga kayak misalnya nih di sini kita punya kucing nih, satu namanya Kimi gitu kan. Ada satu kucing tuh tapi bener-bener dihidupin sama satu yang ada di satu heterospace. Mbak gimana Kimi kabarnya, udah makan belum? Terus mana Mbak anakmu? Aku kemarin beliin ini loh obat gatel buat si Kimi. Wah gila, ini member loh. Kalau mungkin orang lain kayak ngapain sih peduli dengan kayak gini gitu kan. Gila, ini member kita bisa peduli itu gitu kan. Yang kedua, kita juga sering sangat senang kalau misalnya ngadain acara semacam gathering gitu kan. Gathering misalnya nih udah mau bulan Ramadan gitu kan, kita ngadain acara buka bersama, kita main bareng dengan teman-teman yang ada di sini. Dan itu nggak menutup kemungkinan misalnya untuk community yang ada di bawah kita pasti punya kenalan community dari segi yang edutech, dari artis sebagai kita ada, itu juga ajak main. Siapa tahu nih, karena kita percaya dengan yang namanya sebuah pertemuan itu pasti ada keluar muncul opportunity. Aku ngobrol nih kemarin sama teman-teman humas, mau gini, ternyata tiba-tiba sekarang udah buat podcast, gitu loh. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada opportunity yang bisa datang ke kita ataupun ke mereka. Itu sih harapannya bisa networking satu sama lain, dan dengan adanya berarti maintenance kita satu sama lain yang bukan seolah memang kita sebagai teman itu bisa menjadi loyal customer bagi heterospace gitu. Oh ya, berarti ini ya Mbak ya, untuk maintain the business itu juga salah satunya maintain the relationship ya. Yes, dengan, itu menjadi paling penting sih. Dengan semua orang gitu ya. Agar kalau misal kerja itu enak, nyaman, udah kayak keluarga sendiri gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, masih di masa pandemi gitu. Tadi kan selain ide kreatif yang untuk nge-boost maintain the business, terus juga maintain the relationship, itu ada nggak sih Mbak selain kedua itu gitu? Oke, kalau untuk meningkatkan bisnis berarti ya? Iya, untuk maintain the businessnya ya. Kekuatan kita berarti pandemik digital marketing ya, dari kekuatan kita dari yang namanya Instagram. Pasti itu menjadi powerful ya, kayaknya nggak cuma internet doang, semua perusahaan pasti akan menguatin yang namanya Instagram gitu. Dan untuk Instagram sendiri, kita berusaha menyediakan sebuah konten-konten yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Yang pertama ada konten semacam knowledge, itu ilmu gitu kan. Kira-kira apa sih yang dibutuhin sama teman-teman UMKM kayak gitu. Yang kedua, kita pasti akan cerita nih kira-kira suasana di hetero itu seperti apa. Jadi setiap pagi ataupun setiap hari kita tuh akan show suasana yang ada di hetero. Kayak biar orang tahu, karena kan kunci dari Instagram itu kan aktif ya. Iya benar. Terutama ada yang namanya story gitu kan. Story itu sekiranya mungkin sehari sekali, kalau mungkin lagi nggak ada event gitu kan, ya udah sehari sekali kita beraktivasi apa, atau kita show kira-kira dengan ada orang ini kalian tertarik gak sih, intinya seperti itu. Harapannya khususnya seperti itu. Kemudian kita juga main di highlights, event-event yang sudah kita create. Kita coba storykan, kita coba bagikan, kita masukkan itu biar harapannya teman-teman yang nanti misalnya belum tahu nih tentang heterospace dan ingin coba pakai ruangan di heterospace, ada gambaran, kayaknya aku mau pakai ruangan seminar di ruangan ini deh, aku mau bikin acara pakai ruangan yang ini ataupun dengan siapanya, itu bisa ada gambaran melalui highlights kita. Nah kemudian selain itu kita juga sering pakai yang namanya email marketing, berarti maksudnya email marketing. Jadi kalau misalkan kita ada promo ataupun kita ada kegiatan, kita itu tetap nge-blasting ke teman-teman yang memang sudah menjadi database yang ada di kita. Dan ini sih satu hal yang baru aja kita temuin, ternyata Google My Business, tahu kan teman-teman? Google My Business itu ternyata works banget sih menurut kita, karena kita baru realize itu akhir-akhir ini, jujur gitu kan. Kita akhir-akhir ini mulai nge-push ataupun mulai kayak sadar ternyata orang itu banyak yang nyari heterospace itu dari Google My Business gitu kan. Karena alhamdulillah kayak kita sudah 5. Kemudian banyak teman-teman yang sudah nge-post dari foto testimoni jatuhnya ya, foto testimoni, kemudian gimana gimana penggunaannya selama di heterospace Semarang. Dan akhirnya tuh menurut kita bisa masuk, kalau misalkan teman ngetik nih misalnya co-working space Semarang, itu bisa di nomor atas.
Jadi kayak oke, jadi ternyata yang mungkin selama ini menurut kita tuh mungkin agak dianaktirikan kali ya gitu kan. Iya. Jadi Google My Business itu menjadi salah satu kunci juga supaya teman-teman itu bisa dicari di internet. Gitu. Wow, sangat menarik banget ya Mbak ya, kayak the journey bisnisnya gitu. Makanya Heterospace bisa jadi sebesar ini gitu, keren banget sih Heterospace. Tadi kan menyinggung soal sosial media Mbak ya, bagaimana mengaktifasi sosial media dan memaksimalkan sosial media untuk Heterospace sendiri. Nah, karena memang kan kita berada di zaman yang semua itu serba digital. Iya, serba digital dan siapa sih yang nggak tahu sosial media? Bahkan satu orang aja itu mesti punya banyak sosial media gitu, dan pasti everyone using it gitu. Nah, selain tadi kayak membuat konten yang rutin gitu ya, selain itu ada nggak sih Mbak cara dalam pengelolaan sosial medianya dan marketingnya oleh Heterospace sendiri? Oke, itu masih dia masuk ke dalam lingkup IG ya berarti ya? Instagram. Oke, jujur kalau dari kita tetap mainnya dari segi konten sih Mbak Rizka. Jadi untuk dari segi konten kita memang ada tim sendiri, itu dari tim Creative and Art gitu, dimana mereka akan membuat sebuah strategi gimana caranya. Jadi kayak mereka akan riset dulu nih, riset dalam arti oke, di bulan pertama dan di bulan kedua kira-kira konten apa sih yang paling diminatin. Ternyata setelah kita analisa, orang datang ke Hetero itu ataupun orang tertarik untuk melihat IG Hetero karena adanya sebuah program gitu, sebuah program. Oke, itu bisa menjadi salah satu key point yang ada di Heterospace. Tapi kan kita tidak bisa mengandalkan itu terus ya. Kita nggak bisa mengandalkan sebuah program gitu untuk bisa ada di IG terus gitu kan. Akhirnya oh yaudah, Hetero itu kekuatan di mana sih? Di space juga. Oke, dari situ kita coba nyari referensi dari coworking space yang lain. Oke, strategi seperti ini. Oke, untuk penjualan space seperti ini. Nah, itu segera untuk mulai lambat laun kita tampilkan di IG juga. Kan karena kan dari space juga kita bisa menawarkan promo. Benar. Kita bisa menawarkan fasilitas seperti apa gitu kan. Karena mungkin kalau sini teman-teman yang sudah mungkin belum kenal tentang Hetero, mungkin lihat ya pasti akan lebih ke program. Program. Sedangkan mungkin untuk space itu kita masih sedikit gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi core kita kali ini gitu. Di tahun ini kita ingin menampilkan lebih banyak nih space yang ada di kita. Karena kan kita ada banyak ya, ada kayak Maneka atau teman-teman bisa apa ya, kerja sendiri dengan personal room, kemudian ada meeting room juga, ada private, ada ruang event juga yang teman-teman nanti siapa tahu nih bisa jadi referensi untuk kegiatan ataupun event yang teman-teman lakuin kayak gitu. Ya, dari aku pribadi kalau setelah main-main di Heterospace ini sendiri juga kayak first impression ya, first impression waktu jujur nih. First impression waktu aku datang ke sini kayak wow, kayak this place is so comfy. Kayak ini kayaknya bakalan aku kerja 24 jam di sini. Nyaman ya bakalan. Ya, bakalan nyaman gitu. Nah, mungkin sekarang karena udah ngobrol tentang strategi dari tadi ya Mbak ya. Terus mungkin kita ke tantangan yang dihadapi oleh Heterospace di masa pandemi ataupun mungkin tantangan lainnya untuk menarik calon customer gitu. Itu gimana sih Mbak tantangannya dari Heterospace sendiri? Oke, kalau mungkin tantangan tadi sempat aku spill ya di awal bahwa mungkin tantangan kita adalah mindset tentang coworking space. Dimana ya mungkin yang sepantaran yang teman-teman mahasiswa lah gitu kan, yang seringnya kalau sekarang kan kuliah udah online ya, online. Kuliah itu sekarang masih online, jarang yang offline. Sedangkan misalkan mereka, di mana ya tempat aku buat kerja biar nyaman, aku bisa kerjain skripsi, aku bisa kerjain tugas dengan nyaman. Pasti larinya kemana sih? Ya sekarang baris kan deh, larinya kemana? Ke kafe pasti kan? Iya benar. Karena bisa sekaligus makan. Iya. Kayak gitu. Nah di sini tuh kayak kita pengen bukan nawarin ya, kita kayak pengen ngasih awareness ke teman-teman bahwa coworking space itu bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman buat ngerjain tugas, atau mungkin bisa mencari opportunity, siapa tahu di sini bisa bertemu dengan orang-orang penting ya, orang-orang penting, karena di sini kan yang datang seringnya ada CEO dari sebuah startup apa, meskipun mereka masih mahasiswa, tapi yang namanya sebuah bisnis dan mereka create sebuah bisnis, kita sebut mereka CEO kan. Nah, siapa tahu kan bisa nge-link nih dengan mereka, ada program, ada sebuah kolaborasi
gitu sih. Jadi kalau untuk tantangan sih menurutku lebih ke situ sih, mindset untuk co-workingnya gitu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Mbak, dari mulai strategi di masa pandemi, terus maintain the bisnisnya, terus juga tantangan yang dihadapi, terus juga cara marketingnya. Nah, mungkin dari Mbak Sinta sendiri ada kayak closing statement gitu nggak buat kita semua? Oke, buat teman-teman yang sedang nonton podcast kali ini, aku mau ngasih satu pesan atau mungkin saran yang untuk bisa bertahan gitu ya bertahan bisnis selama pandemi, yaitu menjalin sebuah hubungan. Hubungan gak cuma pacaran ya teman-teman ya. Jadi menjalin hubungan itu bisa dengan berbagai cara, dengan partner ataupun dengan community. Karena kita percaya dengan yang namanya sebuah pertemuan itu akan muncul yang namanya sebuah opportunity, dan itu bisa muncul sebuah nama yang namanya kolaborasi. Itu sih kalau aku proses sebenarnya. Wah, keren sekali teman-teman semua. Dan aku hari ini mau ucapkan terima kasih banyak nih buat Mbak Sinta udah mau menjadi narasumber di Bisik PR. Nah, semoga ilmu yang kita dapat nih, insight yang kita dapat dari hari ini dapat menambah knowledge kita lah gitu. Jujur dari aku sendiri ya Mbak, kayak insight yang aku dapetin dari cerita Mbak Sinta sendiri tuh, oh aku emas sekali lagi dengan Mbak Sinta sendiri dan Heterospace sendiri. Sharing lah ya. Dan oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Muda. Dadah.